merubah tadi apa piggy bank, terus kita menanam baik terus itu tuh tetap komit dan konsisten, walaupun kita ada di luar kota, walaupun kita ada di lingkungan yang di tempat lain itu terus bertahan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, izin jawab Pak Hari. Ya, ah yang membuat saya bertahan adalah senyuman para sahabat. Semua tersenyum, semua bahagia. Itu yang membuat Eko terus berkomitmen untuk menyebarkan cerita pena. Cerita pena ini menyelamatkan banyak orang dan membuka banyak pintu kesempatan, membuka potensi bahwa penyadaran ini mahal sekali, mahal harganya. Ketika kita, maaf, ketika kita dipukul orang, biasanya kita eh, balik marah, menyalahkan dia yang mukul, lalu eh, marah kita tambah berkobar ketika yang mukul itu merasa tidak bersalah. Sejak saya tahu cerita pena, saya lalu berbalik arah. Ketika saya dipukul, pertanyaannya bukan kenapa kamu mukul saya, bukan. Pertanyaannya adalah kenapa saya dipukul. Orang itu hanya media saja, hanya perantara saja bibit buruk saya terbuka. Saya dipukul karena saya pernah berpikir buruk sama orang lain. Karena saya pernah bicara kasar sama orang lain. Ketika saya bicara kasar, pedas sama orang lain sakit hatinya, maka saya sakit fisiknya. Itulah keseimbangan. Maka ketika Ekoy bisa bisa menceritakan cerita pena ini pada banyak orang, itu rasanya bahagia sekali. Eko bisa bisa berharap supaya teman-teman bisa sama-sama membuka pintu kesempatan, pintu eh, apa ya, pintu harapan untuk banyak mimpi, banyak keajaiban. Selagi Eko pun mendapatkan banyak sekali keajaiban dari pelajaran-pelajaran ini. Gitu ya Bu Rosa. Jadi teruslah tersenyum buat Eko, buat semua, buat teman-teman. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih semuanya. Kita selalu senyum dan semangat. Semangat. Kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Surya. Terima kasih sharingnya. Oke, ada kembali ke pertanyaan lagi ya, Teko ya. Ini Semangat. eh, ada yang tanya, gimana menjaga konsistensi dan komitmen supaya tetap kasih yang baik, tetap kasih dan baik gitu loh. Maksudnya, jadi maksudnya tetap Bagaimana? bagaimana menjaga Gimana? konsistensi dan komitmen supaya tetap kasih, maksudnya tetap punya belas kasih gitu ya, atau cinta kasih dan baik gitu. Jadi orang baik. Hmm, oke. Baik, Eka coba jawab ya. Kita boleh berusaha konsisten. Boleh. Kita punya janji boleh. Misalnya gini, Eko janji dalam seminggu ini bangun jam 6 pagi lalu olahraga. Janji boleh ya. Mau konsisten nih, jam 6 pagi bangun olahraga. Tapi ternyata HP-nya lowbat sehingga alarmnya nggak nyala. Terus saya kebangunnya setengah 7. Oh, tidak konsisten. Terus besoknya
ternyata pas bangun, pas melek mata gitu, aduh kok rasanya kok nggak enak badan ya, pengen tidur lagi. Ya sudah, tidur lagi. Apa yang dirasa ketika kita kurang berkomitmen? Disadari lagi. Pertama, kesel. Kedua, eh, misalnya karena kita kurang enak badan sehingga kita merasa nggak sehat. Ini yang harus disadari. Kesel ini bukan karena kita tidak bisa menjalankan konsisten. Kemudian sakit ini timbul karena kita kurang bibit kesehatannya. Jadi tanam bibit sebaliknya. Sehingga kita bisa terus konsisten. Tanam bibit sebaliknya adalah eh, menjaga kenyamanan, memberi kenyamanan pada orang lain, sehingga kalau kita bangun kesiangan pun kita nggak kesal. Kemudian tanam bibit kesehatan, sehingga kita bisa bangun pagi dengan kondisi yang sehat. Menjalankan konsistensi ini tidak mudah memang, butuh perjalanan. Sehingga apapun perjalanan yang kita lalui, up and down, kita bisa menjalankan komitmen kita dengan baik, kita bersyukur dan berbahagia. Ketika ini tidak bisa kita laksanakan dengan baik, sadari apa yang kurang. Lalu tanam bibitnya. Sehingga konsistensi bisa berjalan dengan baik. Itu ya. Tadi apa yang satunya lagi, Pak Hadi? Supaya tetap kasih dan baik. Oke, kasih itu adanya di dalam hati. Kasih itu welas. Dan welas, Eko eh, merasakan welas asih yang paling baik itu adalah ketika kita memberi pertolongan pada orang lain. Ketika kita mampu memberi. Memberi dengan senyum, memberi dengan cinta. Contohnya, setiap parkir sama kayak Freddy ya, Eko juga pakai motor. Ketika kita parkir, kita sama-sama eh, bayar parkirnya 2.000 ya, Freddy ya. Tapi coba bedakan. Dulu, ketika Eko belum belajar ini, Eko parkir, lihat-lihat. Oh, emang parkirnya nggak ada, jadi nggak usah bayar parkir. Kemudian Eko keluar parkir, lihat-lihat lagi. Wah, nggak ada tukang parkirnya. Lebih baik cepet-cepet pergi. Atau ketika Eko keluar parkir, tiba-tiba ada tukang parkir datang. Terus saya ketanya, lah dari tadi kemana aja? Waktu markirin nggak ada. Ketika Eko mau keluar, tiba-tiba muncul dia. Eko tetap memberikan uang 2.000 dengan complaining. Complaining, kemudian kesel, nggak terima gitu ya. Memberikannya dengan nggak rela gitu. Tapi ketika Eko belajar ini, setelah Eko belajar, apa yang Eko lakukan? Ketika tukang parkirnya nggak ada, Eko cari tukang parkirnya. Di mana dia? Eko deketin. Pak, ini uang parkirnya. Sehat selalu ya, Pak. Didoain hari ini rezekinya lancar. Uangnya banyak. Amin. Ya, Pak ya. Ini uangnya. Beda ya. Padahal uangnya sama-sama 2.000. Itulah penanaman bibit. Jadi memberi dengan kasih adalah memberi dengan cinta. Memberi dengan penuh kesadaran. Gitu ya, Pak. Halo, ya. Jadi masih ada ini pertanyaan yang berikut ya. Sebenarnya Baik. saya sangat butuh bibit uang mekar, tapi saya juga perlu berdamai dengan masa lalu.
Saya lebih percaya diri ke perlu memperbaiki relasi dengan papi. Bisakah ditanam bersamaan atau fokus ke satu dulu? Kira-kira gimana, Teh Koy? Ya, begini. Freddy sahabat saya sejak lama. Kalau yang bisa saya sarankan, yang pertama adalah fokuskan ke hubungan baik dulu. Hubungan baik membuat hati kita lebih damai, lebih tentram. Kita punya support dari orang-orang, apalagi orang-orang terdekat, apalagi itu papi. Nah, seperti yang pernah Eko sarankan, berdamailah dengan papi, berdamailah secara hati, secara jiwa, banyak memaafkan karena Eko selalu berpegang pada satu hukum alam yang satunya, yaitu ketidakkekalan. Semuanya akan berubah. Sekarang papi masih ada, bisa bisa belajar lebih banyak lagi, bisa bertumbuh, bisa lebih bijaksana, sehingga kalau hubungan kita dengan orang tua baik, mudah-mudahan rezekinya jadi tambah lancar, tambah baik, gitu ya. Makasih Freddy. Iya, silakan Pak Hari. Ya, oke. Ini satu lagi apa ini? Maksud saya lagi baca. Oke. Oke, baik, sudah habis ya, teman-teman. Oke, teman-teman, masih adakah yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke, ini 1-2 jam materi yang sangat begitu dalam dan menyentuh menurut saya ya. Sangat bagus kalau teman-teman bisa praktekkan apa yang diharapkan tadi yang Teh Koi katakan, ya kehidupan dengan berdamai, kehidupan bahagia, terus bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kemungkinan ya, bukan kemungkinan ya, bisa terjadi gitu, karena beberapa orang sudah buktikan ini gitu ya, artinya mereka bisa bersyukur dan menjalankan dengan apa yang terjadi gitu ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan dan mudah-mudahan nanti teman-teman boleh yang belum dengar tadi yang datang terlambat masuk ke dalam YouTube-nya Gema Kebijaksanaan. Oke. Nah, selanjutnya saya mau ingatkan kembali ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin tadi Teh Koy juga menjagakan supaya kita menjadi orang yang baik. Salah satu cara adalah kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, Yayasan Gema Kebijaksanaan ini adalah eh, yayasan yang bergerak untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi kami menyalurkan eh, memberikan baksos kepada mereka-mereka ya. Nah, jika Anda ingin menyalurkan, menyatukan energi bersama kami, silakan Anda boleh berdonasi berapa saja silakan. Itu tidak Oke, bentar ya. Tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Jadi kapan saja Anda mau bisa, silakan juga, tidak harus hari ini. Nah, dengan ketentuan untuk khusus hari ini, kalau teman-teman ingin berdonasi minimal 50.000, tadi materi yang tadi teman-teman bisa boleh dapatkan bersama sertifikat dari Gema Kebijaksanaan. Jadi silakan QRIS-nya disimpan, nanti hubungi dengan pengurus, kita akan kirimkan melalui email kepada teman-teman ya. Jadi minimal tapi kita butuh 50.000 ya. Tapi kalau Anda misalkan nggak mau ya nggak apa-apa juga karena kami tidak paksakan. Kami hanya ingin menyalurkan
dan menyatukan energi bersama-sama ya seperti tadi Teh Koi mengatakan kalau kita bersama-sama melakukan juga akan jauh lebih baik dan energinya bisa lebih besar buat kita semua ya. Oke, nah silakan ya teman-teman, tidak ada paksaan, jadi kembali ke putusan di tangan teman-teman sendiri. Ya, demikian dari saya. Mungkin Teh Koi ada mau disampaikan Ya. Eh, closing. ya, sebelum closing mungkin Eko sampaikan bahwa penanaman bibit baik itu butuh lahan subur. Betul ya, Pak? Betul, betul sekali. Diajarkan untuk me- menjadi bijaksana, memilih lahan subur di mana kita bisa menanam bibit baik. Pertama adalah orang tua, keluarga, guru, atau siapapun yang berjasa pada kita. Yang kedua adalah orang-orang yang dalam keadaan emergency. Misalnya orang yang kena musibah atau betul-betul eh, sedang memerlukan, itu adalah lahan subur. Yang ketiga adalah organisasi atau eh, komunitas atau mereka yang eh, menggerakkan banyak orang untuk menolong lebih banyak orang lagi. Gema kebijaksanaan ada di nomor 3, di mana gema kebijaksanaan ini berkumpul komunitas yang bergerak untuk menolong lebih banyak orang lagi. Maka mari kita menanam di lahan yang subur. Yuk teman-teman, supaya apa yang kita harapkan di masa depan bisa tercapai dengan baik. Itu Pak Oke. Hari. Baik, Mungkin terima kasih Teh Koi. Wah, luar biasa hari ini dapat satu hal yang baik yang masuk di dalam diri saya dalam berapa jam ini ya. Dan saya harapkan juga teman-teman yang hadir di sini dapatkan insight yang bagus untuk melanjutkan hidup kita karena kita harus jalani hidup kan supaya jadi lebih baik gitu kan dan lebih bahagia ya. Untuk bahagia apa? Ya segala kebutuhan kita terpenuhi dan kemudian kita bisa berarti bagi orang lain gitu kan. Semacam Tengkoy melakukan hari ini berbagi kepada kita semua. Jadi kita bersyukur Tengkoy menyiapkan waktu untuk kita semua berbagi dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya dan tentunya kita bisa menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Katanya di dalam apa namanya dalam satu kata bijak bilang sebaik-baiknya manusia jadilah manusia yang berarti bagi sesamanya gitu kan. Ya, oke baik. Terima kasih teman-teman. Silakan nanti follow kita punya akun sosial media Gema Kebijaksanaan.